Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah kabar yang dimana anggota DPR RI Komisi 1 itu bersama anggota TNI itu melakukan rapat tertutup di sebuah hotel di Jakarta, yang dimana rapat tertutup tersebut itu dilakukan untuk membahas terkait undang-undang ataupun revisi undang-undang TNI. Banyak wartawan ataupun masyarakat Indonesia yang mendesak aksi ataupun tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR RI tersebut untuk melakukan rapat tertutup. Masyarakat Indonesia tentunya merasa curiga, yang dimana seluruh awak media itu dilarang untuk meliput ataupun mengambil gambar kegiatan yang dilakukan secara tertutup oleh DPR RI. Tentunya banyak masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya, why? Ataupun kenapa gitu ya, pemerintah itu melakukan rapat tertutup bersama TNI untuk membahas terkait undang-undang revisi TNI. Ada apa sebenarnya ini? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ataupun apakah ada rencana di balik semua ini? Ya, berdasarkan beberapa sumber, ada banyak poin yang direvisi ataupun disepakati oleh DPR RI, yang dimana beberapa poin tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna DPR RI. Aku akan membahas terkait satu poin saja, yaitu mengenai TNI itu boleh masuk ke dalam ranah sipil ataupun dalam pemerintahan Republik Indonesia. Iya, tentunya kita akan mengingat kembali atau merasa dejavu gitu ya, apabila undang-undang ini benar-benar disahkan. Kita akan merasa kembali ke zaman Soeharto, yang dimana pada saat itu dui fungsi ABRI itu diterapkan, yang dimana ABRI ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama terkait pengamanan negara Indonesia, yang kedua yaitu terkait politik, yang dimana ABRI ini boleh masuk ke ranah politik Indonesia ataupun ranah sipil. Akan tetapi setelah Soeharto ini lengser, maka undang-undang ini direvisi, yang dimana TNI ini tidak boleh masuk dalam ranah sipil ataupun pemerintahan. Tiba-tiba di zaman Konoha saat ini, di zaman 2025 saat ini, DPR itu tiba-tiba mengide ataupun tiba-tiba melakukan revisi undang-undang TNI, yang dimana TNI itu boleh masuk ke ranah sipil ataupun pemerintahan. Ya, yang kita tahu tugas TNI atau Tentara Nasional Indonesia itu menjaga kesatuan Republik Indonesia atau menjaga NKRI dari berbagai macam ancaman, terutama ancaman dari luar, yaitu invasi ataupun serangan-serangan dari negara lain, melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Akan tetapi DPR RI ingin lebih daripada itu, yaitu TNI bisa mengambil alih pemerintahan. Ya, mungkin banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu ya, ataupun masyarakat Indonesia yang tidak berpikir panjang apabila TNI ini masuk dalam ranah pemerintahan ataupun ranah sipil. Mungkin banyak yang berpikir, tidak ada dampaknya dalam hidupku. Ya, teman-teman harus berpikir lebih jauh lagi apabila TNI ini masuk ke ranah sipil ataupun ranah pemerintahan. Ya, tentunya dampaknya itu TNI akan menguasai ranah pemerintahan dengan kekuatan superioritasnya, yang dimana TNI memiliki kekuatan militer, kemudian memiliki kekuatan senjata untuk menekan dalam proses perpolitikan di Indonesia. Tentunya teman-teman tidak mau kan apabila Petrus dihidupkan kembali? Ya, bagaimana teman-teman? Kemudian yang kedua, TNI bisa saja melakukan propaganda dalam pemerintahan ataupun perpolitikan di Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu ataupun tujuan suatu kelompok. Dan masih banyak kemungkinan yang terjadi apabila aparat negara ini masuk dalam ranah pemerintahan Indonesia. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar.